Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. eh, Selamat berjumpa kembali dalam ujian tengah semester pada kali ini. Dalam ujian tengah semester ini, sesuai dengan arahan dari Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom, yaitu mereview jurnal dan mencarinya sendiri jurnalnya untuk direview, kemudian diterapkan di dalam video dari penjelasan review tersebut. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom selaku dosen di kelas MJ 802 dalam mata kuliah Bisnis Inteligensi. Kepada teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara pembuatan video untuk menjelaskan terkait review dari jurnal yang sudah kita kerjakan dalam beberapa hari lalu. Untuk jurnal yang kami bawakan, pertama itu jurnal 1, itu implementasi bisnis inteligensi untuk mendapatkan pola penerbangan penumpang pesawat dari atau ke Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian untuk jurnal kedua, perancangan sistem bisnis inteligensi menggunakan OLAP sebagai decision financial support berbasis web dengan metode waterfall. Kemudian sebelum masuk ke review jurnal dalam resume ini, kami dari kelompok dengan koordinator Andri Wantoro terdiri dari 4 mahasiswa sebagai berikut. Pertama, Andri Wantoro. Yang kedua, Ahmad. Ketiga, Arin Desti Indi Astuti. Yang keempat, Evi Ireni Nenabu. Kami sengaja mengambil tugas ini dalam berkelompok agar memudahkan dalam mengerjakan dan mencari jurnal yang sesuai untuk kami review. Sehingga tugas menjadi ringan, beban menjadi ringan karena beberapa tugas yang lain juga perlu kita selesaikan mulai dari tugas dan UTS mata kuliah yang sedang kita kerjakan. Sehingga kami mengambil langkah untuk mengerjakan secara kelompok. Bapak Ikhwan Saputra, Eskom Mkom yang kami hormati, kami akan memulai membacakan hasil review dari jurnal yang pertama, yaitu perancangan sistem bisnis intelijensi menggunakan OLAP sebagai decision financial support berbasis web dengan metode waterfall. Kemudian kami akan masuk ke review langsung untuk jurnal tersebut. Karena waktu akan kita singkat, karena jurnal dari penelitian ini banyak, sehingga waktunya juga tidak cukup untuk membaca semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya, sehingga kami harus membaca langsung di hasil review jurnal tersebut. Untuk review jurnal pertama, dengan judul Implementasi Bisnis Intelijen untuk mendapatkan pola penerbangan penumpang pesawat dari atau ke Bandara Internasional Minangkabau. Dengan jurnal JEPIN, Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika. Volume nomor volume 4 nomor 1 Juni 2018 tahun 2018. Link jurnal sebagai berikut. Kemudian untuk latar belakang, pesawat udara merupakan sarana transportasi jarak jauh yang paling diminati pada masa ini. Akibatnya aktivitas penerbangan selalu ramai. Oleh karenanya perusahaan pengelola bandar udara memiliki manajemen terkait penjadwalan penerbangan.
kumpulan dari jadwal penerbangan yang bervariasi ini menghasilkan data yang disebut Flight Daily Report. Perkembangan teknologi memiliki penemuan baru untuk memanfaatkan data sebagai hal penting dalam kemajuan bisnis. Salah satunya adalah dengan penerapan bisnis intelligence. Peneliti akan menerapkan bisnis intelligence untuk mendapatkan pola penerbangan penumpang menggunakan data Flight Daily Report atau FDR Bandara Internasional Minangkabau tahun 2017. Dengan mendapatkan pola penerbangan, kita sebagai pengguna jasa penerbangan dapat mengetahui kapan jadwal padat bandara udara, serta dapat memilih kapan orang-orang cenderung melakukan perjalanan udara dari atau ke Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan implementasi business intelligence menggunakan fact dari Daily Report Bandara Internasional Minangkabau tahun 2017 untuk menghasilkan pola penerbangan penumpang pesawat dari atau ke BIM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, studi literatur. Yang kedua, eksperimen data melalui tahapan sebagai berikut. Mengumpulkan data, processing data, visualisasi data menggunakan Microsoft Power BI dan analisis hasil. Urutan tahap eksperimen data dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Dalam bagan atau gambar berikut, pertama, mulai, kemudian mengumpulkan data, processing data, visualisasi, analisis data, dan finalnya selesai untuk tahap eksperimen penelitian tersebut kalau dilihat dari bagan tersebut. Tool yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pentaho Data Integration dan Microsoft Power BI. Kemudian hasil data yang digunakan disebut dengan Flight Daily Report BIM 2017 yang diambil dari unit Airport, Quality dan Data Management PT Angkasa Pura 2, Persero Cabang Bandara Internasional Minangkabau. FDR BIM 2017 merupakan data terkait informasi tiap penerbangan baik pesawat kedatangan maupun keberangkatan selama 2017. Proses processing data dilakukan untuk membersihkan data dari kolom yang nol serta mendapatkan kolom tanggal dan waktu dengan memisahkan kolom STAD, Schedule Time Arrival Departure, yang telah ada sebelumnya menggunakan Extract Transfer Load. Dari data penerbangan yang telah diproses, didapatkan keluaran berupa informasi di antara kemana kebanyakan tujuan penerbangan orang yang berangkat dari Padang, serta jam berapa orang-orang tersebut kemana berangkat. Kemudian, dari mana kebanyakan orang yang datang ke Padang berasal, dan kebanyakan mereka datang pada jam berapa di Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tujuan terbanyak adalah Bandara Cengkareng di Tangerang, di mana ada 8.081 penerbangan. Kemudian diikuti oleh Bandara Hang Nadiem Batam dengan jumlah 2.036 penerbangan dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan 1.587 penerbangan. Hasil penelitian merupakan grafik data Flight Daily Report FDR Bandara Internasional Minangkabau tahun 2017 yang telah diproses sehingga dapat kita analisa dan simpulkan bahwa jadwal penerbangan tersibuk terjadi pada pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, yaitu untuk waktu kedatangan. Kesimpulan, pada review jurnal tersebut didapat kesimpulan kebanyakan orang yang melakukan penerbangan ke Bandara Internasional Minangkabau berasal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu sebaliknya kebanyakan orang yang berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jadwal penerbangan tersebut di BIM terjadi pada pukul 14.10 WIB, yaitu untuk waktu kedatangan. Jadwal penerbangan terbanyak dilihat berdasarkan hari terjadi pada hari Minggu. Jadwal penerbangan terbanyak dilihat berdasarkan bulan terjadi pada bulan Desember. Nah, demikian untuk review pertama. Kemudian untuk review yang kedua, kami serahkan kepada Bang Ahmad, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Business Intelligence menggunakan OLAP sebagai Decision Financial Support berbasis web dengan metode waterfall. Kepada Bang Ahmad, kami persilahkan untuk membacakan review jurnal yang kedua. Silahkan. Terima kasih Pak Ketua. Review jurnal kedua
yang kami canangkan berjudul Perancangan Sistem Business Intelligence menggunakan OLAP sebagai Decision Financial Support berbasis web dengan metode waterfall. Nah, jurnal ini diambil dari Jurnal Sosial dan Teknologi. Penulisnya adalah Muhammad Anis, volume nomor 1, volume 1 nomor 10 tahun 2021. Link jurnal sebagai berikut. Latar belakangnya, pertama ditemukannya sedikit sekali pemanfaatan sistem BI berbasis web yang sudah ada pada perusahaan manufaktur dan beberapa dijalankan dengan belum maksimal dan optimal. Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa artikel dan jurnal, perancangan sistem business intelligence berbasis web dengan menggunakan OLAP yang dapat diterapkan untuk menjawab dan sebagai penunjang pengambilan keputusan. Kemudian beberapa perusahaan yang belum memanfaatkan sistem business intelligence berbasis web karenanya adanya masalah perencanaan sistem penunjang keputusan. Tujuan dari berikutnya tujuan ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengakomodir kebutuhan sistem pelaporan yang ada pada divisi finansial PT Tirta Marta, membantu merancang sistem pelaporan bisnis intelijen berbasis web yang efektif pada finansial PT Tirta Marta dan mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam merancang sistem bisnis intelijen yang baik dan tepat sasaran di PT Tirta Marta. Nah, metodologinya menggunakan waterfall. Untuk mengukur indeks kepuasan user digunakan skala liter. Adapun responden yang mengisi kuesioner adalah pihak top management, mid management, dan low management yang ada di PT Tirta Marta. Proses penelitian bisnis intelijen menggunakan metode waterfall dengan tahapan sebagai berikut. Step 1, tahap analisa kebutuhan user. Step 2, perancangan sistem bisnis intelijen. Step 3, tahap informasi sistem bisnis intelijen. Tahap 4, tahap integrasi dan testing. Step 5, tahap pengoperasian dan pemeliharaan sistem yang telah dibuat. Hasil berdasarkan hasil yang diperoleh didapat 82% menyatakan setuju dengan pendapat informasi yang dihasilkan dari sistem bisnis intelijen tersebut. Akurat dan efektif 82% menyatakan setuju dengan pendapat informasi yang dihasilkan dari sistem bisnis intelijen tersebut. 72% menyatakan kurang setuju dengan informasi yang dihasilkan sistem bisnis intelijen memiliki ketepatan waktu yang baik. 83,5% menyatakan setuju dengan kepuasan akurasi laporan dihasilkan di dalam web intelijen PT Tirta Marta. Dan 79% menyatakan setuju dengan format laporan yang ada dalam web bisnis intelijen PT Tirta Marta sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa membuat sebuah rencana strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada program studi sistem informasi di institusi pendidikan perguruan tinggi dan dari hasil analisis menjelaskan bahwa perancangan sistem bisnis intelijen berbasis web yang diterapkan di divisi finansial PT Tirta Marta sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan karena laporan-laporan dibuat sangat informatif dan datanya dapat dipercaya karena telah mengalami proses pengkinian yang baik. Berdasarkan adanya website portal bisnis intelijen tersebut, maka divisi finansial PT Tirta Marta dapat memonitoring kinerja beberapa bagian agar produktivitasnya bisa dinaikkan dan dapat menghasilkan profit bagi PT Tirta Marta. Dengan adanya pemrosesan data menggunakan sistem bisnis intelijen, divisi finansial PT Tirta Marta merasa sangat terbantu karena data yang akan dipakai akan terjaga integritasnya, sehingga pihak manajemen akan lebih tahu kondisi yang sebenarnya. Kemampuan bisnis intelijen dalam proses pengambilan keputusan adalah bersumber dari data yang berkualitas. Salah satunya karena penerapan proses online analytical processing atau OLAP dan pembuatan aplikasi web portal dengan menerapkan bisnis intelijen untuk pembuatan sistem reportingnya. Kembali ke Pak Andri. Baik, terima kasih kepada Bang Ahmad yang telah membacakan review Jurnal 2. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembuatan video ini dalam rangka mereview jurnal. Apabila ada kurangnya dari kelompok kita, kami mohon maaf Bapak atas kekurangannya dan kita akhiri untuk pembuatan video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.